Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor, program doktor ilmu manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung. Promovenda Ken Sudarti, SEMSI. Selasa 8 September 2020 segera dimulai. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Dan duduk kembali. Promovenda memasuki ruang sidang. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti ujian pada hari ini? Silakan menuju podium. Laporan ujian terbuka promosi doktor oleh Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan proses perkuliahan dengan sejumlah 13 mata kuliah atau 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian tujuan pentahapan penyusunan disertasi, mulai dari kolokium 1, kolokium 2, pra-proposal, proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup, serta terpenuhi persyaratan administratif lainnya, maka program Doktor Ilmu Manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka saudari nama Ken Sudarti SEMSI, konsentrasi manajemen pemasaran, lahir di Semarang 3 Agustus 1967, SD Muhammadiyah 3, Semarang, lulus tahun 1980, SMP Negeri 2, Semarang, lulus tahun 1983, SMA Institut Indonesia Semarang, lulus tahun 1986, S1 Fakultas Ekonomi Unisula Semarang, lulus tahun 1991, S2 Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung, lulus tahun 2001. Oleh karena itu, mohon Ketua Sidang untuk membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor, Promovenda Ken Sudarti SEMSI, dengan ini saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkenankan saya memperkenalkan susunan tim penguji pada sidang hari ini. Sebagai Ketua Sidang, saya Profesor Olivia Fahrunisa, SEMSI PhD, bertindak selaku Sekretaris Sidang, Profesor Dr. Widodo, SEMSI, dan anggota tim penguji yang pertama adalah Profesor Dr. Anton Agustiawan, SEMSI, sebagai penguji eksternal akademisi
Guru Besar Ilmu Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua, Dr. Sumaryono MSI, penguji eksternal praktisi, Ketua Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi Indonesia, dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dr. Wahyono SEMM, Trim Promotor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Dr. Hendar SEMSI, selaku penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Dr. Moh Yulfa SEMM, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula. Kepada Promovenda, dipersilahkan untuk berdoa dan menyampaikan isi disertasinya secara singkat dan jelas, maksimal 15 menit. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat tim penguji, Profesor Olivia Fahrunisa, SE MSI PhD, Profesor Dr. Anton Agus Setiawan, SE MSI, Profesor Dr. Widodo, SE MSI, Dr. Sumaryono, MSI Psikolog, Dr. Wahyono, SE MM, Dr. Muhammad Zulfa, SEMM, dan Dr. Hendar, SEMSI. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya mempresentasikan hasil disertasi saya yang berjudul Islamic Vanguard Spirit, a Strategy to Increase Selling Performance. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk menginformasikan beberapa hasil karya saya selama saya menempuh studi di PDIM FE Unisula. Terdapat 12 artikel, 2 diantaranya terindeks Scopus Q2 dan Q3. Kemudian terdapat 1 buku ISBN yang hasil karya saya dengan Profesor Olivia Fahrunisa yang berjudul Islamic Vanguard Spirit, Rekonstruksi Kritis Teori Motivasi Berprestasi dari Perspektif Islam. Baiklah, Bapak Ibu tim penguji, jadi fokus dari disertasi saya ini adalah peran people dalam industri jasa. Hal ini terkait dengan karakteristik jasa, yaitu intangibility, inseverability, dan variability, dan perishability. Implikasinya dalam strategi pemasaran jasa terdapat 3 jenis pemasaran, yaitu internal marketing, external marketing, dan interaktif marketing. Studi ini fokus pada interaktif marketing dan internal marketing. Kemudian Hesketh pada tahun 1997 memperkuat peran people ini untuk menciptakan service value dengan konsepnya the service profit chain. Berdasarkan kesimpulan dari the service marketing triangle dan the service profit chain, service value masih dikreasikan melalui output quality individu. Jika dikreasikan pada level teamwork, maka berpotensi meningkatkan service value. Fenomena bisnis, studi ini telah diuji pada perusahaan asuransi syariah, di mana menurut data OJK, sumbangan premi untuk asuransi syariah ini terhadap PDB masih seputar 0,08%. Dengan mayoritas penduduk Indonesia Muslim, performa ini masih bisa ditingkatkan lagi. Dari hasil penelitian studi, disimpulkan bahwa dan diduga bahwa sifat individualis dan mengabaikan nilai-nilai agama oleh salesperson menjadi bagian dari rendahnya performa asuransi syariah. Oleh karena itu, kami menawarkan konsep baru, yaitu Islamic Vanguard Spirit. Islamic Vanguard Spirit merupakan semangat tenaga penjualan yang tergabung dalam sebuah sales team untuk melakukan penjualan yang terbaik dan memperbaikinya secara terus-menerus sambil membantu dan menolong rekan kerjanya untuk mau dan mampu melakukan aktivitas penjualan terbaik. Islamic Vanguard Spirit merupakan hasil sintesa dari manifest need theory, social capital theory, dan Islamic value. Islamic Vanguard Spirit mempunyai 4 dimensi, yaitu excellent achievement spirit, long life learning spirit, voluntary asking spirit, dan voluntary helping spirit.
Keunikan dari novelty ini, kami menamakan three duals, yaitu ada dual relationship, hablum minallah dan hablum minanas, kemudian dual empowering, yaitu self-empowering dan empowering others, dual dimension of time, yaitu in the world and hereafter. Studi ini memecahkan 3 gap sekaligus. Yang pertama adalah riset tentang orientasi individu yang tergabung di sebuah teamwork dalam membentuk service value berdasarkan nilai-nilai Islam masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, belum adanya kejelasan hasil penelitian yang menghubungkan antara customer orientation dengan business performance. Sedangkan yang ketiga, belum adanya kejelasan hasil penelitian yang menghubungkan antara leadership orientation dengan business performance. Kemudian untuk rumusan masalahnya, bagaimana meningkatkan selling performance melalui Islamic Vanguard Spirit, Customer Oriented Team, dan Team Oriented Leadership. Adapun tujuannya adalah untuk mengeksplorasi sebuah model konseptual baru tentang peran people yang tergabung dalam sebuah sales team dalam membentuk service value untuk meningkatkan selling performance, sekaligus memperjelas hubungan antara customer orientation dan leadership orientation dengan business performance. Inilah model teoretikal dasarnya. Kemudian ini adalah model empiriknya, jadi terdapat 12 hipotesis. Untuk metode penelitian, jadi jenis penelitiannya adalah fundamental research dengan desain explanatory research. Kemudian untuk populasinya, kami mengambil agen asuransi syariah dari 63 perusahaan asuransi dengan prinsip syariah di Indonesia. Untuk sampelnya sejumlah 348 yang diambil dari 10 perusahaan asuransi syariah yang berkinerja terbaik versi OJK tahun 2018. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan snowball sampling dengan pemilihan responden menggunakan purposive sampling. Sedangkan untuk pengukuran variabelnya menggunakan skala Likert 1-5 dan alat analisisnya menggunakan SEM dengan paket statistik AMOS. Inilah full model persamaan struktural. Untuk evaluasi kesesuaian modelnya, sudah fit untuk goodness of fit-nya, terdapat 5 kriteria. Kemudian untuk semua hipotesis signifikan. Inilah model peran Islamic Vanguard Spirit dalam meningkatkan selling performance salesman asuransi syariah. Jadi, ketika seorang salesman mempunyai semangat untuk mencapai hasil yang terbaik berdasarkan ibadah, profesional, dan kemudian dia memeliharanya secara terus-menerus dengan continuous learning, sambil membantu dan menolong serta mengajak teman-temannya dalam satu tim untuk melakukan aktivitas penjualan terbaik, maka akan berpotensi meningkatkan selling performance. Dan ini sudah terbukti di studi ini. Kemudian untuk mengungkit Islamic Vanguard Spirit, Customer Oriented Team dan Team Oriented Leadership juga telah berhasil secara signifikan mempengaruhi IVS. Proses IVS adalah proses cyclic dan spiral. Dalam gambar ini, IVS diilustrasikan dengan lingkaran berwarna emas yang melambangkan kemuliaan, yaitu kemuliaan niat untuk beribadah. Kemudian terdapat 4 dimensi, yaitu EAS dan 3LS, itu merupakan self-empowering, diilustrasikan dengan warna kuning, yang menggambarkan optimisme. Kemudian untuk voluntary asking spirit dan voluntary helping spirit merupakan empowering others atau mengempower rekan kerjanya. Diilustrasikan dengan warna hijau melambangkan kedamaian. Proses cyclic dan spiral diilustrasikan dengan anak panah yang saling terhubung yang menunjukkan semangat fastabiqul khairat yang tidak pernah putus. Sedangkan warna biru menunjukkan kebijaksanaan dalam arti bijaksana dalam mengalokasikan sumber daya. Islamic Vanguard Spirit ini berhasil merekonstruksi teori motivasi berprestasi, di mana untuk existing teori, excellent achievement spirit oleh individu masih bersifat individual. Dia bahkan tidak peduli akan dikesampingkan oleh rekan kerjanya, individualis, ambisius. Tetapi untuk IVS, achievement spirit ini didasarkan atas ibadah. Mereka melakukan partnership, fair partnership, dan efisiensi sumber daya.
Kemudian pada existing teori motivasi berprestasi juga belum dibahas tentang worthiness, apa yang dilakukan setelah melakukan yang terbaik. Tetapi dengan fastabiqul khairat, maka muncul 3LS, yaitu long life learning. Aktivitas terbaik itu diperbaiki secara terus-menerus disesuaikan dengan dinamika pasar. Kemudian setelah selesai dengan dirinya sendiri, karena prinsip dalam Islam Allah mengatakan, berfirman bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro, maka dia mulai memikirkan teman-temannya dengan melakukan dakwah, yaitu voluntary asking spirit dan voluntary helping spirit. Untuk implikasi manajerial Islamic Vanguard Spirit, diharapkan organisasi melakukan staffing sales team berdasarkan religious value dengan orientasi pada penciptaan service value pada pelanggan. Kemudian, memilih tenaga penjualan dengan selling skill yang baik, karena ini merupakan cornerstone kalau kita lihat di konsepnya service profit chain Hesketh. Kemudian pembentukan community of expert atau community of practice, kemudian propaganda nilai-nilai kebersamaan dan identification, serta meningkatkan kemampuan dakwah. Untuk implikasi manajerial customer oriented team, diharapkan organisasi membentuk sales team dengan value orientation yang sama. Karena kalau dia berada pada satu tim dengan orientasi yang sama, akan diperkuat dan memperkuat satu sama lain. Kemudian yang kedua, yaitu pembentukan knowledge sharing climate, dan yang ketiga, pembentukan religious climate. Untuk implikasi team oriented leadership, karena konsepnya adalah konsep berjamaah, maka peran tim ini sangat penting. Maksudnya leadership ini sangat penting. Dialah sebagai role model, oleh karena itu penentuan religious value sebagai syarat utama pemilihan tim leader menjadi faktor kunci. Kemudian sales leadership training dengan materi utama ketauhidan dan penguatan teamwork sebagai jamaah juga merupakan faktor utama. Meskipun studi ini telah berhasil membuktikan bahwa IVS mampu menciptakan atau men-trigger selling performance, namun terdapat keterbatasan, yaitu kriteria ACFI masih marginal, kemudian R-square masih rendah, dan nilai indeks kategori sedang. Oleh karena itu, untuk agenda penelitian mendatang, diharapkan peneliti selanjutnya mampu menguji model dengan variabel antecedent dan konsekuensi yang melibatkan nilai-nilai Islam, sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, menguji model keseluruhan dengan target sampel yang berbeda dan menguji model serta mengkomparasikannya dengan tenaga penjualan produk asuransi non-syariah. Karena pada dasarnya nilai-nilai Islam adalah nilai-nilai universal. Agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari Saudari Promovenda. Tiba saatnya sesi diskusi dan konfirmasi. Kesempatan pertama dipersilahkan kepada penguji eksternal. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Anton Agustiawan, SMSI, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan selamat dulu pada Ibu Ken Sudarti sudah sampai di tahap ini. Saya tahu perjuangannya pasti berat ya. Baik, pertanyaan pertama tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini saya lihat paradigmanya positivistik ya, karena tadi disebutkan bahwa mengkonfirmasi teori atau eksplanatori tadi, dan kemudian dari sisi model kuantitatif yang digunakan dengan structural equation model itu memang digunakan untuk riset-riset eksplanatori. Nah, pertanyaannya ketika kemudian ini digunakan untuk menguji konsep Islamic Vanguard Spirit tadi yang diambil dari Islamic Values ya, yang notabene itu kan bukan teori, itu kan suatu beliefs ya, kepercayaan. Karena bedanya teori itu ya diuji apakah itu benar atau enggak. Tapi kalau ini beliefs kaitannya dengan faith, dengan iman kan orang ya harus percaya bahwa itu ya
pasti benar gitu. Nah, gimana Ibu menyiasati kontradiksi ini? Di sisi lain pendekatan teoritis, Ibu harus selalu mempertanyakan falsifikasi kebenaran teori. Tapi kalau Islamic values, nilai-nilai keislaman itu kan sesuatu yang harus kita terima, take it for granted kan, ya. Mohon dijelaskan kontradiksi ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Anton Agustiawan SE MSI. Jadi untuk nilai-nilai Islam memang betul bahwa itu seperti apa yang sudah ada, mau tidak mau harus kita terima. Namun untuk implementasi di lapangan menurut saya perlu diuji kembali. Seperti yang pernah diutarakan oleh beberapa ahli bahwa nilai-nilai Islam itu sudah given, sudah fix, kita harus menerima. Tetapi untuk implementasi di lapangan kita belum tahu apakah seberapa jauh itu sudah diimplementasikan atau belum. Demikian, Prof. Ya, nah kalau kemudian seperti itu berarti bagaimana kemudian Ibu meyakini ketika setting dari penelitian ini adalah tadi pada insurance ya, syariah industri atau banking juga, perbankan, enggak, ini insurance saja. Bagaimana kemudian ketika dalam konteks generalisasi dari sebuah hasil penelitian bahwa IVS ini bisa diterapkan pada berbagai organisasi atau ada karakteristik tertentu dari organisasi yang bisa mengadopsi IVS ini. Mohon dijelaskan. Terima kasih Profesor Dr. Anton Agustiawan. Jadi untuk pengujian studi ini kami memang mengambil dari asuransi syariah sebagai proyeknya, karena untuk melaksanakan IVS ini salah satunya adalah satu, nilai-nilai organisasi harus relate dengan nilai-nilai dari individunya. Jadi kalau untuk asuransi syariah terdapat 3 nilai, yaitu tabaruk, takaful, dan ta'awun, maka seharusnya itu juga dimiliki oleh individunya, dalam hal ini adalah salesperson. Kemudian untuk bekerjanya IVS ini harus bekerja dalam satu tim. Keberadaan dari salesman itu harus berada dalam satu tim, karena untuk dimensi-dimensi dari IVS itu sendiri adalah terdapat voluntary asking spirit dan voluntary helping spirit, dalam arti untuk mengempower rekan kerja. Berarti ini ada karakteristik tertentu organisasi yang bisa menerapkan IVS ini, atau semua organisasi bisa? Menurut kami, karena eksplorasi dari dimensi dan indikator dari IVS ini adalah kombinasi dari manifest need theory, social capital theory, dan nilai-nilai Islam, di mana nilai-nilai Islam itu merupakan nilai-nilai rahmatan lil alamin, menurut saya ini bisa dilaksanakan atau diterapkan di mana saja. Jika demikian berarti ketika ini pertanyaan juga yang saya tadi membaca teksnya jadi tertarik begitu. Apakah sebuah organisasi itu harus ketika mau menerapkan IVS, ya, berarti dia harus mengubah visi misi organisasinya, atau tetap dengan visi misi, misalnya katakanlah sebuah organisasi yang landasannya adalah kapitalistik begitu, atau mencari keuntungan orientasinya. Apakah kemudian dia harus mengubah visi misinya sebelum menerapkan IVS ini, atau dengan whatever visi misi tetap bisa dilakukan? Terima kasih. Jadi untuk IVS ini salah satu syaratnya memang visi misinya harus relate, Prof. Harus relate, karena untuk pelaksananya otomatis semangat atau kalau untuk kapitalis indikatornya adalah indikator capaian individu, artinya di mata sendiri dan mata orang lain. Sementara kalau penerapan IVS dasarnya adalah mata Allah sebagai indikatornya. Jadi visi misinya harus sama dulu sebelum bisa menerapkan IVS ini. Terima kasih. Oke, kita ke risetnya dulu. Tadi disebutkan ada keterbatasan riset, tetapi keterbatasannya masih dari sisi statistik. Kalau keterbatasan yang lebih substansial dari riset ini kira-kira apa?
keterbatasannya mungkin pada waktu mengeksplorasi dari masing-masing indikator, karena indikator ini merupakan indikator yang baru. Kami sudah melakukan dengan uji EVA, kemudian dengan melakukan focus group discussion dan seterusnya. Namun karena ini konsep baru, bisa jadi ini perlu diuji kembali untuk mendapatkan validitas yang lebih baik lagi. Apa yang disarankan untuk peneliti selanjutnya? Kemudian kemungkinan adalah menguji kembali seperti tadi untuk generalisasi, apakah konsep ini bisa digeneralisasikan dengan mengambil objek yang berbeda. Seperti yang kami sampaikan bahwa nilai-nilai Islam merupakan nilai-nilai rahmatan lil alamin, bisa jadi ini diuji kembali untuk yang asuransi non syariah, atau mungkin di organisasi yang masih tetap menggunakan visi misi Islam, tetapi untuk respondennya mungkin bisa berbeda, sehingga nanti kesimpulan secara umum karena diuji di beberapa objek yang berbeda sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih baik lagi. Terakhir, mohon dijelaskan pada audiens atau dijelaskan pada juga tim penguji keunggulan dari riset ini dan apa yang membuatnya berbeda dibandingkan riset-riset lain dalam konteks yang sejenis begitu. Silakan. Terima kasih. Jadi keunikan dari studi ini seperti yang kami sampaikan tadi, terdapat keunikan, 3 keunikan. Jadi sudah ada 3 duals, yaitu sudah menghubungkan antara hablum minallah dan hablum minannas, dan ini tidak terdapat pada teori motivasi berprestasi sebelumnya. Di mana teori motivasi sebelumnya masih menggunakan indikator individu, masih egois, tidak melibatkan rekan kerja dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah keunikan dari ini adalah ada empowering others, jadi dual empowering, mengempower dirinya sendiri sekaligus mengempower orang lain. Dan ini jarang dilakukan atau belum pernah tersentuh oleh konsep-konsep sebelumnya. Jadi seperti yang mungkin di buku kami yang ber-ISBN itu, kami dan Profesor Olivia berusaha untuk mengeksplorasi kembali, kemudian membandingkan beberapa teori, existing teori. Dari situ kita mendapatkan bahwa memang belum ada mata Allah sebagai indikatornya. Kemudian selanjutnya bahwa pada waktu mereka melakukan aktivitas yang terbaik, mereka hanya memikirkan keduniaan, jadi tidak memikirkan tentang akhirat. Sementara IVS mengandung ketiga-tiganya, itulah keunikannya. Terima kasih. Saya kira cukup Ibu Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat Terima kasih kepada Buken atas pencapaiannya hari ini. Yang kedua, saya mohon maaf, ternyata saya salah duduk. Jadi ini harusnya punyanya Pak Profesor Widodo ya. Oh iya, saya salah duduk, jadi semoga ini menjadi doa. Jadi saya tadi sempat bingung ini gimana, cuma karena saya mendekati Bu Olive gitu aja, alasannya di situ ya. Biar suasananya nggak begitu menegangkan itu aja. Saya lihat Buken sudah jarang berkomentar di Instagram sehingga saya pikir ini mempersiapkan dengan luar biasa. Buken. Saya akan masuk di aspek teori dulu, baru kemudian aspek praktis. Saya perhatikan kalau kita bicara IVS gitu ya, kalau berdasarkan analisis SEM Ibu kan paling tinggi itu ada di voluntary helping spirit dibanding dengan yang lain. Nah, apa sih makna dari temuan ini? Terima kasih.
Untuk dimensi helping spirit merupakan salah satu keunikan dari IVS itu sendiri karena ada dual empowering. Dia berusaha untuk mengempower rekan kerjanya dengan cara menolong. Dalam konteks teori bahwa menolong ini memang ada, yaitu OCB atau Organizational Citizenship Behavior, tetapi ini berbeda dengan konteks menolong pada IVS. Pada konteks menolong OCB, yang salah satu dimensinya adalah altruis, seseorang melakukan perilaku menolong itu karena empati, karena dia anak kepuasan pribadi, dia akan sakit hati apabila dia tidak menolong. Kembali lagi, fokusnya adalah individu. Tetapi untuk voluntary helping spirit ini, semangatnya adalah membantu rekan kerja atas dasar keikhlasan. Ikhlas artinya murni, yaitu mencari ridho Allah. Allah sudah menjanjikan apabila kita menolong hambanya, maka dia akan ditolong. Oleh karena itu, semangat untuk melakukan pertolongan pada rekan kerja, ditambah dengan keyakinan akan pertolongan Allah, itulah yang kemudian men-trigger semangatnya untuk mencapai selling performance yang lebih baik. Saya suka jawaban itu jika dikaitkan dengan konsep development aspek religi. Nah, apa makna dari temuan ini dikaitkan dengan seorang yang jualan asuransi dan ciri khas para penjual atau konsultan asuransi itu kan selalu dipicu dari aspek individu, tetapi temuan Ibu pada proses helping spirit. Nah, ini menarik menurut saya. Ini sebuah kalau dimanuskripkan ini menjadi sebuah keseksian sendiri dari sebuah riset. Nah, apa maknanya dari proses dikaitkan dengan penjual asuransi? Baik, terima kasih. Jadi konteks dari IVS ini atau pengujian IVS ini adalah keberadaan dari sales team itu pada tim, Pak. Memang pada kenyataannya mungkin mereka, mungkin perusahaan asuransi mengukur dari capaian individu. Tetapi itu akan lebih tinggi lagi apabila mereka bisa saling bekerja sama satu sama lain. Seperti melakukan joint visit misalkan, atau mungkin share untuk informasi tentang pelanggan dan seterusnya. Dalam banyak kasus apabila mereka meng-keep informasi itu sendiri, maka dia kalau di lapangannya mereka juga tidak akan diberi oleh temannya. Jadi istilahnya masih transaksional tetapi dalam hal ini sedikit berbeda karena niatnya adalah mencari ridha Allah. Seperti itu. Oke. Sekarang kalau posisinya saya adalah pemilik asuransi, gitu ya, pemilik agen asuransi. Nah, kekuatan ini kalau kemudian saya harus latihkan kepada sales asuransi, itu kan sebuah proses perubahan mindset yang relatif tidak mudah. Karena tradisi di insurance itu kan tradisi individual. Tradisi helping others itu tradisi spiritual. Gitu. Bagaimana menggabungkan ini? Yang satu itu finansial, murni gitu ya. Dan rata-rata bangunan di teman-teman di insurance itu ya niat pertamanya itu. Nah, kemudian muncul proses ini. Nah, bagaimana melatihkan proses ini? Baik. Perubahan mindset soalnya. Terima kasih, Dr. Sumaryono, MSI Psikolog. Jadi seperti hasil studi saya bahwa bagaimana bisa men-trigger IVS itu salah satunya adalah peran leader. Dari peran leader di sini saya mengambil team oriented leadership di mana orientasi dari leader untuk konsep jamaah, berkonsep jamaah. Jadi mereka menganggap bahwa tujuan tim adalah tujuan yang lebih utama, kemudian saling menghargai capaian-capaian tim, kemudian masing-masing individu merasa bangga di dalam tim, dan otomatis kalau tim leadernya mensuarakan atau mempropagandakan seperti ini, maka akan dibawa oleh anak buahnya. Jadi sistemnya adalah seperti sistem jamaah dalam sholat. Apabila imamnya kemudian mengarahkan pada hal-hal tersebut, maka jamaahnya akan mengarah seperti itu. Nah, untuk
bekerjanya Islamic Vanguard Spirit seperti yang tadi sudah saya sampaikan, berbentuk cyclic dan spiral. Dan salah satu cornerstone-nya ada di EAS atau Excellent Achievement Spirit. Nah disinilah peran leader ini untuk bahasa itu nembak dulu di EAS, kemudian baru roda itu berputar. Nah kemudian untuk melaksanakan seperti ini memang membentuk budaya tidak mudah. Oleh karena itu menurut saya perlu ada agent of change, yaitu mereka yang kemudian menarik gerbongnya itu sendiri, kemudian sampai membentuk budaya. Memang ini sepertinya bukan jangka pendek, tetapi saya yakin ini bisa dilaksanakan dengan komitmen masing-masing pihak, baik leader maupun anggotanya. Oleh karena itu pada implikasi manajerial saya menyarankan bahwa pemilihan leader ya, yang berorientasi pada religious value-nya itu bagus, dan kemudian masing-masing anggota tim itu juga berisi orang-orang yang punya orientasi untuk memuaskan pelanggan itu tinggi, maka akan saling, istilahnya bahasa Jawanya itu saling gandeng gerit gitu, Prof. Oke. Jadi istilahnya saling tarik menarik, itu yang menurut saya kekuatan besarnya ada di situ. Terakhir ya, mohon dicek gitu nanti, karena ternyata customer service team itu jauh lebih tinggi daripada tim leader. Jadi apakah memang karakteristik di dunia insurance itu bisa kemudian diubah, dipicu dari leadernya atau justru dipicu dari para salesnya? Karena di hasil riset di gambar 4.3 itu ternyata customer oriented team itu jauh lebih tinggi dibanding dengan leaders. Nah, pertanyaannya saya kaitkan dengan aktivitas Ibu sebagai dosen di sini. Anggap saja ini bukan insurance jelas, tetapi bagaimana menganalogkan hasil temuan ini kemudian diterapkan pada dunia para dosen, yang para dosen ini kan gampang-gampang susah ya. Nah, itu kan hampir mirip sama sales insurance gitu. Nah, gimana cara Ibu menerapkan ini di konteks ini? Baik. Terima kasih Dr. Sumaryono, MSI Psikolog. Jadi kalau kita analogkan bahwa konteks customer oriented team dalam kerja misalkan di Fakultas Ekonomi, itu mirip orientasi dosen untuk bagaimana memuaskan mahasiswa, dalam hal ini adalah customer utamanya, yaitu bagaimana supaya bisa memberikan service value yang lebih kepada mahasiswa. Kemudian bagaimana bisa memberikan pelayanan prima. Nah itu yang kemudian saya sarankan untuk implikasi manajerial pada customer oriented team, di mana pemilihan dari individu, dari merekrut dosen pun juga harus memiliki religious value yang baik terlebih dahulu. Karena konsep service profit chain itu juga tidak akan bekerja manakala cornerstone-nya merekrut tenaga kerja itu sudah keliru dulu. Jadi bagaimana itu bekerja, bagaimana dia berproduktivitas dan seterusnya, itu harus dipicu dari intrinsic motivation dulu. Orangnya harus paling tidak dia punya tujuan ke akhiratnya dulu, baru kemudian itu bisa bekerja. Oleh karena itu seringkali bahwa merekrut tenaga kerja secara asal-asalan itu nanti akan berimbas panjang sampai ke profitabilitas dan loyalitas, seperti yang dikemukakan oleh Hesketh. Terima kasih. Terima kasih. Cuma yang saya tangkap sebenarnya yang menarik adalah merekrut dosen itu harus punya helping others, bukan orang yang menakuti. Dari risetnya ini ya, saya perhatikan, oh ini yang menarik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Sumaryono. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Profesor Dr. Widodo SMSI, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan dan yang berbahagia atau yang saya banggakan Promovenda. Silakan minum dulu. Kalau ada minum. Enggak ada ya. Karena perjalanan kalian masih panjang ya. Jadi teratapan kalian masih panjang. Baik. Sudah saya siapkan 10 pertanyaan. Tetapi diambil oleh penguji berikutnya diambil 6, jadi masih 4 gitu ya.
Jadi pertanyaan pun tidak boleh plagiasi. Gitu. Promovenda, saya masih ingat proses pembuatan disertasi kalian di semester 1 ketika mata kuliah metodologi penelitian. Kalian terinspirasi oleh kalimat fastabik khairul. Pertanyaan saya, kenapa bukan fastabik hak? Singkatnya, nanti kalau Promovenda itu di wisuda, menjadi wisudawan terbaik, bukan wisudawan kebenaran. Silakan, jawaban 10 kata. Terima kasih Profesor Dr. Widodo, SE MSI. Konsep fastabiqul khairat artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini disitir dari surat Al-Baqarah 148, di mana Allah itu menghendaki bahwa hambanya itu berlomba dalam kebaikan. Berlomba tidak dalam arti kemudian saling mengalahkan satu sama lain, tetapi menuju better, bukan the best tapi better, lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu pada konsep IVS saya meletakkannya pada 3LS atau long life learning, di mana mereka selalu berusaha menjadi yang lebih baik tetapi bukan yang terbaik. Mereka mengambil hikmah dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh dirinya sendiri, baik kegagalan maupun kesuksesan, baik yang dilakukan oleh temannya juga. Baik, saya sudah menangkap jawaban kalian. Jadi kebenaran itu adalah raw materialnya dari kebaikan. Dan kebaikan ini menuju strata yang paling tinggi adalah cinta. Ya, cinta. Oleh karena itu kebenaran yang ada di asuransi itu masih tahapan kebenaran atau kebaikan menurut Promovenda, tatarannya. Baik, terima kasih. Menurut saya konteks atau hubungan antara kebenaran, kebaikan, dan keindahan, saya masih ingat pertanyaan Profit pada waktu ujian tertutup, dan saya yakin ini ditanyakan lagi. Bocoran. Oke, karena kebenaran adalah sesuatu yang harus, yang given, yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, kebenaran harus berdasarkan mata Allah, berdasarkan Quran dan hadis. Nilai-nilainya harus mengarah ke sana. Oleh karena itu, kalau saya ditanya, apakah konsep Anda itu baik? Saya mengatakan baik, karena dasarnya adalah kebenaran yang saya ambil dari nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis. Dan kebaikan itu akan menciptakan keindahan. Oke, jadi sekali lagi bahwa kebenaran itu raw materialnya dari sebuah kebaikan. Kita ini sering ribut karena kebaikannya menurut diri sendiri dan golongan. Ya. Jadi kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran yang menuju kebaikan. Kalau dilihat dari latar belakang studi Promovenda, ini kan pasar dari sebuah asuransi kan belum optimal. Oleh karena itu belum benar menurut saya. Ya, benar menurut industrinya asuransi. Karena asuransi itu sebetulnya mengacu teori probability, teori statistik. Ya, probability itu tingkat kemungkinan muncul adalah kecil. Jadi kenapa asuransi itu berdiri? Karena tingkat klaimnya adalah sangat-sangat rendah. Sehingga industri asuransi itu sebetulnya kalau benar dapat dipastikan akan membawa kemaslahatan seluruh umat. Baik, Promovenda, saya barusan membaca sebuah artikel yang berkaitan dengan asuransi. Kesimpulannya seperti ini. Di negara yang memiliki karakteristik religius, tingkat demand asuransi rendah. Tapi ketika di negara liberal, itu demand asuransi tinggi. Why? Kenapa? Silahkan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Widodo. Menurut saya karena pada negara kapitalis, mereka semacam tidak percaya bahwa adanya
spirit atau pihak di luar kita, kekuatan kita yang kemudian menyokong. Sementara kalau mereka yang religius kemungkinan, kalau ini saya kurang pasti Prof. Jadi kemungkinan karena mereka itu yakin bahwa pertolongan Allah akan datang seperti itu. Seperti misalkan memasarkan produk-produk asuransi kematian misalkan. Mereka atau sakit. Mereka percaya bahwa nanti kalau pada waktunya tiba sakit pasti Allah akan menolong seperti itu. Kemungkinan seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Jadi sebetulnya di Indonesia kalau melihat jawaban Promovendus, asuransi nggak perlu sebetulnya, ya. Kalau kita pasrah, segala sesuatu itu risiko akan hilang dengan sendirinya. Begitu ya, Promovenda. Terima kasih. Baik. Yang berikutnya, karya ilmiah di perguruan tinggi, yaitu disertasi, menunjukkan karya ilmiah yang memiliki karya jenjang yang tertinggi. Tentunya disertasi yang memiliki kualitas yang lebih baik. Pertanyaan saya, karakteristik kualitas disertasi itu seperti apa? Dan disertasinya Promovenda itu berkualitas atau tidak? Silakan. Terima kasih. Kualitas disertasi menurut saya diukur dari bagaimana kebermanfaatan dari hasil disertasi tersebut. Karena sekali lagi bahwa dasar dari konsep ini adalah Islamic value dan itu sesuai dengan embanan dari institusi bahwa kita harus merekonstruksi nilai-nilai Islam, maka menurut saya apa yang saya hasilkan ini akan bermanfaat bagi baik di dunia kerja maupun pada sosial kemasyarakatan. Belum dijawab yang terakhir, disertasi saya berkualitas atau tidak? Ini yang susah Prof ini. Kalau berkualitas, kalau enggak berkualitas ya saya enggak duduk di depan ini. Baik. Ya. Saya yakin karena prosesnya sudah berdasarkan pada konteks tadi kebenaran, kebaikan dan keindahan. Menurut saya ini selesai saya adalah indah, Prof. Indah karena mempunyai 3 keunikan tadi, luas, dia bisa diterapkan di mana saja. Kemudian 3 duals, ada hablum minallah, hablum minallas, kemudian menyentuh individu dan kemasyarakatan, duniawi, ukhrawi dan material spiritual. Baik, luar biasa. Sebetulnya masih ada 2 pertanyaan tapi lama-lama enggak mentolo saya. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Widodo. Masih ada 3 penguji bukan? Dan semakin kesini rasanya memang semakin menantang untuk diskusinya ya. Tetapi keep calm, tidak terlalu tegang. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Wahyono SEMM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Sidang. Dari Promovenda, ya. Tadi sudah banyak ditanyakan oleh beberapa penguji. Ya. Yang ingin saya ketahui, saudara ini sudah menemukan sebuah novelty, yaitu Islamic Vanguard Spirit. Ya. Tapi saya agak khawatir, jangan-jangan saudara ini tidak memiliki semangat IVS itu. Mungkin saudara bisa menjelaskan itu. Baik. Apa yakin saudara itu betul-betul memiliki semangat itu? Terima kasih Dr. Wahyono SEMSI. Kalau ditanya apakah saya punya semangat IVS, saya mengatakan bahwa saya masih belajar untuk bisa mengimplementasikan atau mempunyai spirit IVS yang utuh. Jadi IVS yang utuh terdiri dari 4 dimensi seperti yang telah kami sampaikan tadi. Nah, menurut saya bahwa IVS ini yang saya buat sendiri, gambarnya seperti itu, maka harus menjadi cermin bagi saya. Semangat saya untuk mencapai hasil yang terbaik, menurut saya sendiri mengukur ada. Dan ini sudah terbukti bahwa saya sudah lulus 3 tahun tepat waktu, Dokter. Ini menunjukkan bahwa
dalam usia saya yang tidak muda lagi, sudah 53 tahun, dokter, saya mampu mencapai hasil yang terbaik menurut sumber daya saya. Seperti itu. Nah, kemudian menurut saya dalam proses untuk mencapai IVS dalam bentuk utuh seperti itu, saya butuh orang-orang di sekitar saya, terutama dosen-dosen saya dan kemudian keluarga untuk bisa mencapai 4 dimensi tersebut. Dan alhamdulillah dalam prosesnya saya menempuh studi di PDIM FE Unisula, saya mendapatkan bantuan dari banyak pihak. Jadi menurut saya konsep IVS ini sudah diterapkan di institusi ini. Jadi teman-teman saling menolong, saling berdakwah, mengingatkan terutama pressure dari Prof. Widodo, dokter, bahwa saya harus dapat lulus tepat waktu, itu versi dakwahnya Prof. Widodo seperti itu. Dan hasil dari tekanannya itu maka saya bisa lulus 3 tahun seperti ini. Nah, kemudian menurut saya untuk mencapai pribadi IVS yang utuh seperti kalau saya kaitkan dengan studi saya, maka sekali lagi saya butuh berada pada lingkungan yang mendorong saya, mengingatkan saya untuk meluruskan niat untuk mencapai IVS yang utuh. Dan alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, ada Prof. Olive yang terutama selalu mengingatkan saya untuk saya bisa melakukannya. Dan itu menurut saya penting, dan ini sudah terbukti bahwa tim oriented leadership mampu meningkatkan EAS, Excellent Achievement Spirit. Karena kadang-kadang seseorang itu dia punya idle capacity, tetapi dia tidak percaya diri bahwa itu bisa untuk di-trigger lagi. Dan ini terbukti bahwa dalam kurun waktu 3 tahun, saya berhasil menghasilkan 12 artikel, di mana 2 diantaranya adalah di Scopus dan kemudian ada di Sinta 2 dan seterusnya. Dan ini belum pernah, mohon maaf saya terus terang belum pernah saya peroleh sebelumnya, dan ini merupakan capaian bagi saya pribadi, adalah capaian yang lompatan yang luar biasa, dan itu dari bantuan dari berbagai pihak termasuk Prof. Oli, Pak Wayono, kemudian lembaga, teman-teman PDIM dan keluarga. Terima kasih, dokter. Terima kasih, sangat hebat jawabannya. Saudara Pramawenda, saya juga sudah semakin yakin bahwa novelty yang Anda rumuskan itu betul-betul Anda memahami lahir maupun batin. Ya. Kemudian Saudara Pramawenda itu mengambil objek itu di asuransi syariah. Kita tahu bahwa di asuransi syariah di sana itu juga banyak permasalahan-permasalahan yang memang harus diatasi. Oleh karena itu, pertanyaan saya berikutnya, apakah saudara yakin bahwa konsep IVS itu dapat mengatasi masalah di industri asuransi syariah? Terima kasih. Seperti yang saya utarakan di awal, bahwa sifat individualis dan diabaikan nilai-nilai Islam merupakan masalah utama dalam asuransi syariah. Dan saya yakin bahwa ini bisa diterapkan IVS ini, namun memang perlu ada pemicu, seperti yang saya sampaikan, bahwa pada saat merekrut salesman itu sendiri harus dia sudah mempunyai religious value yang baik dan selling skill yang baik, agar proses IVS itu dapat didorong lebih cepat. Selain itu, tim leader, sekali lagi bahwa tim leader ini memegang peran penting karena dialah yang sebetulnya mengaktifkan atau mengingatkan atau mendorong, memotivasi dari tim sales itu sendiri. Dan ini relate dengan konsep the service marketing triangle yang dikemukakan oleh Grundros, di mana terdapat 3 jenis pemasaran, yaitu internal marketing, external marketing, dan interaktif marketing. Dan disinilah peran penting dari internal marketing, di mana pihak company memberikan motivasi, mereward
kemudian memberikan jenjang karir yang jelas, memberikan religious value, dan seterusnya, agar employee atau dalam ini adalah salesman yang berhadapan langsung dengan pelanggan dapat memberikan atau dapat melakukan interaktif marketing dengan menciptakan service value yang tinggi. Dengan pemberian service value yang lebih tinggi, apalagi mereka berada dalam satu tim, dirinya sendiri sudah mempunyai orientasi seperti itu, kemudian dia digabungkan dengan sebuah tim yang mempunyai orientasi yang sama, maka dia akan saling memperkuat. Service value yang dihasilkan oleh satu orang dengan mengempower orang lain secara logis akan memberikan service value yang tinggi. Kalau employee bisa memberikan service value yang tinggi kepada customer, maka dalam the service profit triangle itu, si customer akan memberikan ongoing relationship dalam bentuk hubungan jangka panjang, yaitu kepuasan dan loyalitas. Itulah yang menyebabkan selling performance atau performa dari industri syariah dapat ditingkatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir ya, Prof. Venda itu mengambil penelitian di asuransi dan khususnya tenaga penjualan. Lah, pertanyaan saya, apakah IVS ini hanya dimiliki oleh tenaga penjualan atau dapat juga dimiliki oleh semua orang? Sehingga pertanyaan berikutnya, apa manfaat hasil disertasi ini untuk masyarakat secara umum? Ya. Baik, terima kasih. Jadi IVS ini saya yakin bisa diterapkan pada jenjang manapun, pada level manapun, karena merupakan hasil sintesa dari manifest teori, yaitu teori motivasi berprestasi, di mana ini merupakan atau bisa dimiliki oleh semua orang, dan kemudian diturunkan juga dari social capital, di mana sebagai makhluk sosial ini juga bisa diterapkan di mana saja. Konsep IVS merupakan konsep yang luas, yang komprehensif, dan bisa diterapkan pada level manapun, tidak hanya organisasi, bahkan mungkin bisa di jamaah masjid mungkin, atau mungkin di RT mungkin, itu bisa dilakukan semua, karena memang nilai-nilai yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai universal. Manifest teori sudah banyak dipakai untuk dieksplorasi di banyak bidang juga, termasuk psikologi, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Demikian juga teori sosial kapital. Terima kasih. Ya, cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyono. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Dr. Hindar SEMSI, dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat kepada Ibu Ken, Ibu Prof. Venda yang telah berjuang dan tepat waktu ya, alhamdulillah, dengan prestasi yang luar biasa, menghasilkan 12 artikel yang orang bain-bain gitu. Terima kasih, Dokter. Beberapa pertanyaan yang ingin mungkin saya ajukan, Bu Ken. Yang pertama, ketika nanti saudara Prof. Venda ini nanti menjadi seorang dokter, ini nanti ingin berkompeten dalam bidang apa? Silakan. Terima kasih, Dr. Hindar SEMSI. Saya dari S1, S2 itu konsentrasinya pemasaran. Oleh karena itu untuk studi S3 ini pun saya masih fokus pada pemasaran, manajemen pemasaran. Oke. Yang saya pahami di marketing itu ada sebuah strategi marketing itu yang dibangun dari resource dan capability ya, kapabilitas pemasaran dan sumber daya pemasaran. Nah, kemudian
strategi itu nanti yang menentukan bahwa sebuah unit usaha itu memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain. Yang sering kita sebut di marketing itu namanya keunggulan posisional. Kemudian perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan posisional itu biasanya adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang lebih baik. Nah, sekarang dalam konteks risetnya Bu Ken ini, kalau dipadukan dengan pandangan dari teori marketing tadi itu, kira-kira posisinya itu ada di mana, Bu Ken? Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa strategi yang diutarakan oleh Dr. Hendar merupakan strategi diferensiasi dan memposisikan keunggulan perusahaan sebagai keunggulan yang ditonjolkan seperti itu. Nah, kalau dikaitkan dengan hasil disertasi saya atau fokus dari studi ini adalah menggali diferensiasi pada unsur people, di mana ini tidak dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur untuk mengukur kinerjanya biasanya menggunakan ukuran 4P, tetapi untuk jasa kita menggunakan 7P. Dengan 4P maksud saya product, price, place, promotion, sedangkan untuk jasa ditambah 3 lagi physical evidence, people, dan proses. Ketiga-tiganya dapat menjadi sumber diferensiasi. Dan yang paling utama untuk ketiga tambahan P ini adalah unsur people. Hal ini diutarakan oleh Kotler. Jadi unsur people dalam hal ini adalah tenaga penjualan dapat dijadikan positioning bagi industri syariah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu seperti yang saya sampaikan pada implikasi manajerial bahwa pemilihan tenaga penjualan harus sangat selektif, dia harus mempunyai nilai-nilai yang relate dengan nilai-nilai organisasi. Kalau di dalam asuransi ada tabaruk, takaful, dan ta'awun, maka masing-masing tenaga kerjanya harus memiliki sifat seperti itu. Jadi kalau di industri lain mungkin manufaktur tidak bisa berdifferensiasi dalam people, kalau ini justru bisa dan ini sangat unik dan justru kokoh dan tidak mudah untuk ditiru. Apakah ini berarti bahwa kualitas dari produk asuransi, keunggulan produk asuransi itu tidak menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan? Dengan kata lain, apakah hanya people-nya saja yang harus dikembangkan dalam konteks ini, sehingga menjadi sesuatu yang unik, tapi tidak dengan memperhatikan yang lain, seperti justru produk-produknya yang lebih menarik untuk ditawarkan kepada kliennya, pelanggannya? Terima kasih. Jadi untuk 4P ini kalau dikaitkan dengan the service marketing triangle itu masuk pada external marketing. Jadi bagaimana perusahaan menyiapkan tools untuk memuaskan pelanggan melalui 4P tadi, salah satunya adalah produk. Kalau dikatakan bahwa apakah produk itu tidak penting, menurut saya itu justru yang paling utama. Tetapi bagaimana produk itu tersampaikan, produk sebaik apapun, tetapi kalau tidak tersampaikan dengan baik, maka konsumen tidak akan memilihnya. Dan inilah justru peran dari tenaga penjualan, yaitu bagaimana melakukan interaktif marketing. Kalau dikatakan apakah itu penting, sangat penting karena dari berbagai artikel yang saya baca, internal marketing dan external marketing itu harus dilakukan secara seimbang. Namun pada artikel-artikel existing yang ada, itu lebih banyak menggali pada unsur external marketing dan melupakan internal marketing, padahal keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. Karena seperti pada triangle tadi, bahwa jika organisasi itu mampu memberikan total human reward kepada employee-nya, dalam ini adalah tenaga penjualan, maka mereka akan lebih mampu memberikan service value yang lebih tinggi. Begitu juga untuk dalam sisi external marketing, produk-produknya harus dipersiapkan dengan baik, harganya harus kompetitif dan seterusnya. Sehingga merupakan satu kombinasi yang apik dari 3 komponen perusahaan jasa, yaitu company, employee, dan customer. Terima kasih.
Ya, dengan kata lain mungkin suatu saat perlu dipertimbangkan juga untuk riset-riset berikutnya, bukan? Dengan memperhatikan tidak hanya sekedar dari people-nya, tetapi mungkin bisa dimoderasi dengan keunggulan dari produk-produk yang ditawarkannya. Yang terakhir, bukan? Akhir-akhir ini, sekitar di tahun 2010-an lah, berkembang 2020 sampai sekarang ini. Itu berkembang satu konsep yang terkait dengan interactive marketing, itu yang namanya service dominant logic. Atau yang kemudian yang terbaru itu ada service dominant orientation. Nah, bagaimana disertasi ini nanti ya, hasil karya bukan ini diposisikan untuk dalam rangka mengembangkan pendekatan kedua itu, bukan? Baik, terima kasih Dr. Hindar. Menurut saya ini sangat bisa karena service dominant orientation pada intinya adalah bagaimana menciptakan value co-creation antara employee dengan customer. Dan hal ini akan sangat mungkin ketika frontline staff dalam hal ini adalah tenaga penjualan atau mungkin bisa diterapkan di industri lain, dia memiliki semangat untuk memuaskan pelanggan, maka dia akan memberikan pelayanan prima. Seperti salah satu dimensi dari service dominant logic yaitu value co-creation, nanti pelanggan akan bekerja sama untuk menciptakan value yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Hindar. Yang berikutnya dipersilakan kepada Dr. Moh Julfa, SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya penanya terakhir ke bagian asobah, pertanyaan yang belum ditanyakan, sehingga jumlahnya tidak banyak. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan selamat pada beliau Prof. Venda yang telah sukses ya berdiri di hadapan khalayak dan dihadiri oleh keluarga, suami tercinta yang tersenyum, keluarga dari Kudus, Kaliputu terutama. Saya lihat bahagia sekali. Sehingga Anda hari ini super bahagia. Saya pun ikut bangga dan ikut bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Baha yang viral, ada yang hilang dalam peradaban modern. Allah tidak pernah ikut hadir dalam kegiatan muamalah, bisnis, marketing, dan seterusnya. Menurut saudara Prof. Venda, apakah Allah hadir dalam disertasi yang Anda buat dan Anda bangga-banggakan? Di mana letak hadirnya? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih Dr. Muhammad Julfa, SEMS, MM. Saya yakin bahwa konsep baru IVS ini telah menghadirkan Allah sebagai ultimate stakeholder. Kata ultimate stakeholder itu selalu ada di benak saya karena itu penciri dari Dr. Muhammad Julfa. Jadi kalau menghadirkan Allah, maka ini terlihat dari indikator yang masing-masing indikator dari masing-masing dimensi yang digali dari nilai-nilai Islam. Seperti yang telah kami utarakan tadi, bahwa di mana kehadiran Allah adalah di setiap indikator pembentuk IVS. Seperti excellent achievement spirit, kalau untuk teori konvensional menggunakan indikator individu atau mata individu dan mata orang lain. Mereka mencapai kinerja yang terbaik asal dirinya sudah mampu mencapainya dan orang lain memujinya dan seperti itu mereka merasa sudah cukup. Bahkan dengan menghalalkan segala cara. Jadi
pasti individualis dan seterusnya seperti yang saya sebutkan tadi. Intinya adalah ada transaksional motif. Jika itu terjadi, maka akan ada penghalalan cara. Semua cara dihalalkan untuk mencapai target penjualan. Dan ini mungkin yang masih terjadi di industri syariah, bahwa selalu yang dijejalkan nilai-nilai pada salesman hanya sekedar bagaimana mencapai target, dan target. Tapi tidak pernah dibahas, tidak pernah kemudian disiramkan rohani bahwa jumlah target dalam bentuk moneter itu bukan satu-satunya, tetapi keberkahan di dalam proses mencapainya itu menjadi faktor pencetak pahala untuk di akhirat nanti. Apabila kita masing-masing indikator itu sudah menghadirkan Allah, maka kemudian motifnya bukan motif transaksional lagi, tetapi non transaksional. Intinya adalah mengharap ridha Allah. Sehingga pada waktu mereka melakukan helping others misalkan, atau asking others, melakukan dakwah dalam arti memberikan ilmunya, sharing knowledge, itu mereka tidak merasa khawatir bahwa ilmunya itu akan hilang, akan menjadi powernya menjadi lemah dan seterusnya. Karena memang yang sekarang terjadi bahwa ketidakhadiran Allah itulah yang menyebabkan orang kemudian mengkip pengetahuannya. Dia merasa bahwa pengetahuan itu merupakan power. Kalau saya bagikan ke orang lain, nanti orang lain yang lebih mampu daripada saya. Tetapi dalam ini tidak, karena seseorang yang punya IVS yang tinggi, dia hanya ingin better. Ini menjadi lebih baik, bukan menjadi yang terbaik. Kata-kata yang terbaik itu mengandung arti akan mengeliminate others. Mereka menghalalkan segala cara, dan inilah yang tidak menghadirkan Allah. Dan apabila masing-masing elemen dari organisasi itu memiliki individu-individu seperti ini, maka saya sangat yakin bahwa dengan bergandengan tangan, dengan konsep jamaah, banyak problematika yang bisa teratasi. Terima kasih. Oke, kalau memang benar ya Allah hadir dalam disertasi yang Anda tulis, apakah hal itu akan mampu membangun sebuah sustainable competitive advantage yang dimiliki perusahaan? Tolong dijelaskan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit mendukung apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa apabila Allah hadir di situ, maka konsep-konsep IVS cyclicnya akan berjalan dengan lancar. Jadi tidak ada keinginan untuk mengkeep ilmunya, kemudian bagaimana mereka mengaktifkan idle capacity dari rekan kerjanya, kemudian bagaimana kemudian mereka melakukan atau memberikan pertolongan dengan ikhlas. Kalau itu berputar, sikliknya itu berjalan, maka organisasi akan dapat mengatasi dinamika pasar yang berubah sangat cepat. Mereka terus-menerus melakukan learning, hanya ingin menjadi lebih baik, tidak mengeliminate others. Terima kasih. Letak sustainable competitive advantage-nya di mana? Kan itu yang paling dibutuhkan oleh perusahaan untuk unggul. Dia punya sustainability, competitive advantage. Kalau kehadiran Allah tidak mampu membangun itu, berarti belum. Nah, ini mohon dijelaskan hubungannya dengan sustainability, competitive advantage yang harus dimiliki perusahaan. Oke. Untuk apa yang harus dimiliki oleh perusahaan dengan keunggulan kompetitif berkelanjutan, yaitu adanya niat tidak transaksional, jadi non transaksional motif, itu yang menjadi poin kuncinya. Terima kasih. Oke. Berikutnya spirit fastabiqul khairat. Saya lebih suka dengan bahasa itu. Spirit fastabiqul khairat adalah novelty yang Anda banggakan. Sepertinya seperti itu. Benar ya? Insya Allah. Di mana sih letak kebanggaannya? Apa yang membedakan dengan konsep yang sudah ada? Spirit OCB, spirit altruis, dan yang lain-lain. Jelaskan secara singkat. Baik, mungkin sedikit tadi sudah sedikit disinggung dari jawaban-jawaban penguji sebelumnya, bahwa keunikan dari
konsep ini adalah adanya, pendek kata ada 3 duals, ada dimensi kafah dan komprehensif, di mana tidak hanya masalah material tetapi sudah mengkaitkan spiritual, material, spiritual, kemudian dia tidak hanya individu yang dipikirkan tetapi sudah sosial, sudah memikirkan rekan kerjanya, kemudian dia juga tidak hanya memikirkan bagaimana capaian-capaian atau target penjualan di dunia tanpa memikirkan apa imbasnya untuk akhiratnya nanti. Jadi ketiga macam duals ini, saya katakan 3 duals itulah yang menjadi keunikan, penciri yang belum dimiliki oleh konsen-konsen sebelumnya. Kesimpulannya, kebaikan yang dilakukan bukan fungsi dari kepentingan materi, tidak transaksional, karena Allah hadir di situ. Terakhir, ada yang namanya motivasi intrinsik transendental. Saya pikir ini ada kaitan dengan spirit fastabiqul khairat. Bisa dijelaskan sedikit? Spirit intrinsik Transendental. Transendental adalah bagaimana mengkaitkan dengan sang Khalik. Itulah motivasi yang ada pada diri seseorang bahwa segala sesuatu yang dia lakukan harus bernilai ibadah. Harus mengarah pada Allah sebagai ultimate stakeholder. Jadi kalau selama ini yang dipikirkan stakeholder itu mengabaikan Allah seperti tadi. Jadi tidak ada transendental, ke atasnya tidak ada, hanya mungkin pada tataran masih hablum minanas. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada Dr. Julfa. Betul-betul mengkonfirmasi apakah Islamic worldview ada di dalam disertasinya, bukan gitu ya. Apakah budaya akademik Islami sudah dilewati di dalam proses untuk menyelesaikan disertasi. Nah, saya pun ternyata diberi kesempatan untuk menanyakan ini, bukan. Dan saya punya, tadi ada beberapa seperti Profit, tapi sudah dikonfirmasi oleh penguji-penguji sebelumnya, sehingga masih tersisa 1, insya Allah. Hampir 2 tahun, Saudari Promovenda ini menyelesaikan disertasi dengan penuh segala rasa dan asa, dan tadi sudah dikonfirmasikan bahwa satu hal yang sangat membanggakan adalah konsep IVS, atau itu adalah mengkontekstualisasikan fastabiqul khairat, ditemu lagi dalam ada bagaimana sales itu bekerja sama dengan temannya, berinteraksi dengan konsumen untuk memberikan atau mendeliver value yang sangat baik dan sangat unik, gitu ya. Kemudian pertanyaan saya begini, mengikuti perkembangan zaman, gitu ya, apalagi 1 tahun ini kemudian pandemi ada di mana-mana, masyarakat atau konsumen itu melakukan transaksi atau pembelian barang dan jasa itu mostly dia menggunakan teknologi. Hampir mungkin tidak perlu ketemu lagi dengan tenaga penjualnya, tidak perlu ketemu lagi di antara para sales itu bertemu dengan teman-temannya untuk saling mengevaluasi bagaimana proses mereka menjual, begitu ya. Sehingga kemudian menurut Saudari Promovenda, apakah manusia, people, dalam hal ini adalah tenaga penjualan, dan value IVS itu masih memiliki peran yang signifikan ketika orang itu kemudian saling melakukan kontak hubungan dengan mengandalkan kemajuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Silakan. Terima kasih Profesor Olivia Fahrunisa, SEMSI. Jadi menurut saya bahwa peran tenaga penjualan masih sangat relevan dan masih sangat penting di era high teknologi seperti ini. Memang betul bahwa pada saat nasabah atau calon nasabah ingin membeli produk asuransi misalkan, mereka menggunakan teknologi, tetapi teknologi ini dapat dikatakan sebagai hanya pintu masuk. Jadi bagaimana mereka mencari pengetahuan atau jenis-jenis produk dan sebagainya tentang asuransi syariah itu sendiri. Tetapi bagaimana meyakinkan dari calon nasabah ini untuk sampai atau berlanjut ke tahap-tahap berikutnya masih memerlukan people atau seseorang yang meyakinkan tentang produk itu sendiri. Karena sebetulnya produk asuransi itu bersifat intangible sehingga pembeliannya itu penuh dengan risiko. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, calon nasabah ini harus diyakinkan. Nah, ini meyakinkan dengan penjelasan
produk-produk syariah secara detail, kemudian membackup bagaimana pada saat melakukan klaim dan seterusnya, itu masih bagian dari unsur people itu. Dan ini terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang sangat heterogen. Jadi intinya bahwa calon nasabah itu membeli kepercayaan, dan kepercayaan itu perlu peran tenaga penjualan untuk meyakinkan. Terima kasih. Oke, jadi semaju apapun atau sebaik apapun perangkat teknologi, ternyata kita masih membutuhkan sentuhan manusia. Betul. Karena teknologi tidak bisa menciptakan value, manusia Betul. itulah yang kemudian mendeliver value-nya. Baik, terima kasih kepada Promovenda. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian sesi diskusi dan konfirmasi telah selesai. Ujian terbuka promosi doktor selesai. Ketua sidang menunda ujian terbuka promosi doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka promosi Dr. Promovenda Ken Sudarti SMSI saya nyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Rapat ujian terbuka promosi doktor dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda memasuki ruang sidang. Ketua sidang membuka kembali ujian terbuka promosi doktor. Ujian terbuka promosi doktor, Promovenda Ken Sudarti SMSI, dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Sekretaris sidang memberitahukan hasil ujian terbuka promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui diskusi yang panjang dengan tim penguji, saya akan membacakan yudisium ujian terbuka promosi dokter. Pada hari ini, Selasa 8 September 2020, berdasarkan surat keputusan
Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang nomor 100-A-2-SA Program Doktor Ilmu Manajemen Romawi 9 tahun 2020 perihal susunan tim penguji ujian terbuka bagi mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung yang terdiri dari Profesor Dr. Olivia Fahrunisa, SC/MSc PhD sebagai tim promotor, Dr. Wahyono SC/MM sebagai tim promotor, Profesor Dr. Anton Agustiawan SC/MSi sebagai penguji eksternal, Dr. Sumaryono SC/MSi sebagai penguji eksternal, Profesor Dr. Widodo SC/MSi sebagai penguji internal, Dr. Muhammad Zulfa MM penguji internal, Dr. Hendar SC/MSi penguji internal, bahwa mahasiswa nama Ken Sudarti SC/MSi nomor induk mahasiswa 104017006 konsentrasi manajemen pemasaran dinyatakan lulus dengan judul disertasi Islamic Vanguard Spirit Strategy to Increase Selling Performance. Ujian proposal dengan nilai 376, seminar hasil 3,8, ujian tertutup 3,74, dan ujian terbuka 3,83, sehingga rata-rata menjadi 3,78. Kemudian indeks prestasi mata kuliah 3,92, sehingga indeks prestasi kumulatif rata-rata 3,85. Dengan masa studi 3,0 tahun. Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau Web of Science sebanyak 2 buah. Oleh karena itu, diberikan predikat cum laude. Dr. Ken Sudarti SC/MSi adalah doktor pertama Program Doktor Ilmu Manajemen dan doktor ke 122 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang 8 September 2020, Ketua Program Studi Ilmu Manajemen Profesor Dr. Widodo SC/MSi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang didampingi Sekretaris Sidang. Dr. Ken Sudarti, SC/MSi, dimohon menempatkan diri. Ketua Sidang didampingi Sekretaris dipersilahkan. Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dipersilakan kembali ke tempat diikuti oleh Promovenda. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tim penguji dipersilakan menempatkan diri.
Sesi foto selesai, tim penguji dan promovenda dipersilakan kembali ke tempat. Pesan penglepasan doktor baru dari promotor. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Saya adalah orang pertama yang diberi kesempatan untuk menyebut doktor kepada saudari Ken Sudarti SMSI. Terima kasih. Sebagai promotor, saya menyampaikan selamat kepada Dr. Ken Sudarti, selamat kepada suami Bapak Basuki Mulyanto, kepada 3 putra-putri, Ananda Fadel, Ananda Emil, dan Tara, serta keluarga besar Ibu Ken Sudarti atas raihan gelar doktor yang pertama di program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Dr. Ken Sudarti yang kami banggakan, Indonesia merupakan medan laboratorium yang sangat indah untuk dikaji dan diteliti. Laboratorium yang indah ini memerlukan sentuhan para doktor. Paradigma tradisi tutur bagi ilmuwan harus segera ditingkatkan, harus ada lompatan besar menuju tradisi tulis dan tradisi penelitian. Sehingga kami berharap teruslah menanamkan kebaikan dan kebenaran dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah yang diturunkan di muka bumi ini. Tebarkan peradaban Islam melalui dakwah pendidikan dan penelitian sampai nun jauh dimanapun Anda sekalian nanti berada. Saya berharap konsep Islamic Vanguard Spirit yang saudara hasilkan dari studi S3 ini akan terus saudara implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berupaya untuk menjadi yang terbaik sambil mengajak orang lain untuk juga melakukan yang terbaik. Atau dalam konsep kita dikenal dengan konsep fastabiqul khairat. Sehingga dunia ini akan menjadi lebih harmonis karena orang melakukan yang terbaik sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Saling melengkapi, saling bekerja sama, dan saling menguatkan menuju kebaikan alam semesta. Dan ini adalah esensi manusia yang rahmatan lil alamin. Dr. Ken Sudarti yang berbahagia, kami di Fakultas Ekonomi dan juga di Unisula amatlah bangga memiliki sosok seperti saudara. PDIM FE Unisula memiliki misi supaya lulusannya mampu bersuara dan berkontribusi di masyarakat dengan menerapkan nilai-nilai Islam. Sistem yang dikembangkan telah kami susun sedemikian rupa, sehingga lulusan menjadi anggota masyarakat yang semakin bersuara. Tetapi perlu kami sampaikan kepada semua Bapak Ibu hadirin bahwa belum disentuh saja, Dr. Ken Sudarti ini sudah berbunyi. Terbukti dengan berbagai karya ilmiah hasil disertasi yang telah dihasilkan dan mendapat apresiasi positif dari berbagai reviewer bereputasi, baik nasional maupun internasional. Kesan saya sebagai promotor, bagi saya Dr. Ken Sudarti adalah pribadi yang penuh semangat dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Bahkan kolega satu ruangan dan juga teman-teman dosen di Fakultas Ekonomi itu sering cerita dengan saya bahwa kadang-kadang mereka bosan karena dimintai pendapat terus sama Bu Ken. Dan ketika diberikan jawaban tidak pernah puas dengan jawaban yang pendek, harus yang panjang gitu ya. Dan itu terbukti pada saat setiap sesi konsultasi dan diskusi dengan kami, beliau memang tidak pernah puas dengan jawaban dan penjelasan-penjelasan pendek. Keahliannya dalam membahas berbagai fenomena masa depan yang sangat kritis membuat saya merasa memiliki partner diskusi dan sharing yang sangat menantang. Ada sisi lain dari Dr. Ken Sudarti yang patut diteladani oleh mahasiswa S3 terutama PDIM Unisula, yaitu pantang menyerah, aktif mengajak diskusi, memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Dan bagi para mahasiswa yang masih melanjutkan studi di sini, untuk yang lain-lain silakan saudara mensortir sendiri mana yang patut ditiru dari beliau. Dr. Ken Sudarti yang berbahagia, sebelum saya akhiri pesan dan kesan sebagai promotor,
Saya ingin bacakan sebuah puisi khusus untuk Anda yang berbahagia pada pagi siang hari ini dengan judul Gedung Hijau FE Unisula. Kampus ini menjadi saksi bisu ketika pada tahun 1993 Olivia mengikuti kuliah Matematika Ekonomi di Prodi S1 Manajemen FE Unisula. Pengampunya adalah seorang ibu dosen muda, berwajah manis penuh semangat, menjelaskan konsep matematika dalam bisnis dengan bernas dan cerdas. Suatu ketika, Olivia pernah kecewa karena tidak diizinkan untuk maju ke depan menyelesaikan soal di papan tulis. Alasan beliau indah waktu itu, saya terlalu sering maju ke depan menyelesaikan soal dari beliau. Padahal itu adalah cara saya untuk menunjukkan rasa terima kasih karena ibu dosen telah menjelaskan kuliah dengan cara yang sangat mudah dipahami. Bumi berputar, waktu berjalan. 24 tahun kemudian, Allah memberi saya kesempatan untuk membalas kebaikan ibu dosen pada waktu itu. Mendampingi perjalanan kuliah S3, berkesempatan membantu menyelesaikan disertasi sebagai promotor, sungguh menjadi karunia nikmat yang sangat besar. Dan ibu tetap seperti yang dulu, aktif, bernas, dan cerdas. Kali ini engkau sudah menyelesaikan studi doktor, wahai ibu dosenku waktu S1. Mari kita eratkan genggaman akademik kita dengan azam yang kuat bahwa Allah akan memudahkan langkah-langkah berikutnya menuju prestasi tertinggi sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti untuk menebarkan ilmu-ilmu kebaikan, yaitu dengan meraih gelar profesor. Kampus inilah yang telah membesarkan kita berdua. Mari kita dermakan waktu dan tenaga kita untuk kebaikan alma mater kita, kampus kita tercinta. Tetap humble kepada semua mahasiswa dan kolega, dan siap untuk melanjutkan tugas-tugas Tridharma perguruan tinggi yang lain. Akhirnya, jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Bila ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari Doktor Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah bahwa hari ini saya telah selesai menyelesaikan studi di PDIM FE Unisula. Keberhasilan saya ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Yang pertama mungkin saya sebutkan dari yayasan, ada hadir di sini matur nuwun Pak Hasan, matur nuwun Pak Cuk, kemudian Bapak Rektor Dr. Andes Bejo Santoso MT PhD, kemudian terima kasih kepada Ibu Dekan, jadi Ibu Olive ini sekaligus sebagai dekan, sekaligus sebagai promotor. Kepada Bu Olive matur nuwun untuk semua dukungannya. Kemudian Ketua Program Studi Profesor Dr. Widodo SE MSI beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan studi, kemudian untuk beasiswa yang sudah diberikan dan semua fasilitas yang tidak terhingga saya dapatkan sampai proses ujian terbuka ini. Selanjutnya terima kasih saya haturkan kepada tim penguji. Sekali lagi Profesor Olivia Fahrunisa, SE MSI PhD, terima kasih Prof. Anton Agustiawan, SE MSI, kemudian Profesor Dr. Widodo, SE MSI, kemudian Dr. Sumaryono, MSI Psikolog, Dr. Wahyono, SE MSI, kemudian Dr. Muhammad Zulfa, SE MM, dan Dr. Hindar, SE MSI. Terima kasih kembali untuk yang kedua kalinya kepada tim promotor, pada Profesor Olivia Fahrunisa SE MSI dan Dr. Wahyono SE MM. Alhamdulillah selama saya berkonsultasi dengan beliau berdua tidak ada kendala suatu apapun.
Khusus untuk Profesor Olivia, kesan saya kepada beliau, pesan saya kepada beliau sangat baik. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua bantuan. Karena beliau lihat saya berada di sini. Beliau adalah pribadi yang sangat cerdas, tidak pelit ilmu, selalu membimbing saya dengan segala kelemahan saya selama membuat disertasi. Beliau sangat teliti dari bagaimana membuat paragraf yang baik, bagaimana titik koma, bagaimana membahasakan yang baik, sampai kemudian yang terakhir saya harus kembali mengeprint halaman pengesahan 4 kali karena ada titik koma yang salah, Prof. Begitu telitinya beliau, dan beliaulah yang selalu memotivasi saya untuk selalu maju bahwa saya bisa, seperti itu. Dan ajakan beliau tidak hanya sekedar bagaimana mendorong, tetapi kesediaan untuk membantu sangat luar biasa. Istilahnya dari A sampai Z, dari digandeng, bahasa saya dari digandeng sampai digendong, dari material dan spiritual. Kemudian untuk Dr. Wahyono, begitu juga terima kasih. Beliau adalah pribadi yang sangat humble. Kali ini saya mau ngepek, Prof. Beliau adalah sosok yang berpergian sahih, yaitu tidak mempersulit, qorib, pribadi yang menyenangkan, lazin, pribadi yang lembut serta hayin, teduh dan teduh lahir batin. Begitu bersyukurnya saya mendapatkan 2 tim promotor sehingga saya mampu pada tahapan kali ini. Kemudian yang terakhir, terima kasih kepada orang tua saya, Bapak Masrur Mirya Putranto, dan Ibu yang sekarang hadir. Terima kasih juga kepada suami saya yang atas izinnya dan doa-doanya yang tidak pernah putus. Terima kasih juga untuk anak-anak saya yang membanggakan, Fadil Zulkarnain, Emir Arsyad, dan Nabila Tarazana. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan semua dengan pahala yang berlipat ganda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Sekretaris Sidang sekaligus Ketua Program Studi Dr. Ilmu Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, yang saya banggakan Dr. Ken Sudarti, SEMSI. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini Fakultas Ekonomi Nusula khususnya program Doktor Ilmu Manajemen telah melahirkan doktor baru yang pertama dan menunjukkan kelasnya yang dibuktikan dengan karya-karya jurnal bereputasi internasional serta karya ilmiah lainnya selama masa studi. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, program Doktor Ilmu Manajemen baru berjalan 3 tahun, namun semakin banyak diminati oleh masyarakat untuk menghasilkan dokter yang berkelas ini. Untuk tahun akademik 2020-2021, program Doktor Ilmu Manajemen Unisula hanya menerima 10 mahasiswa
dari 35 pendaftar. Hingga mahasiswa jumlah total sekarang adalah 67 yang berasal dari 7 provinsi dan terdistribusi di 14 kota dan kabupaten. Dr. Ken Sudarti, SCMSI, kalian adalah kebanggaan program Doktor Ilmu Manajemen. Melalui proses yang panjang, berliku dan melelahkan. Namun semua itu sirna ketika ada serangkaian kata, air menetes melubangi batu bukan karena kekuatannya, tetapi karena keseringannya. Semoga dengan bertambahnya dokter baru ini akan menambah energi baru bagi Fakultas Ekonomi Unisula. Oleh karena itu pada kesempatan ini, program Doktor Ilmu Manajemen menyerahkan kembali Dr. Ken Sudarti, SCMSI kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi. Insya Allah bulan September ini Fakultas Ekonomi akan menambah 3 doktor baru dari program Doktor Ilmu Manajemen. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada Pak Basuki sebagai suami dan anak-anaknya. Mohon maaf Pak Basuki, selama masa studi mungkin agak terganggu, dan nanti bisa membuktikan apakah Bu Ken ini dokter berbobot atau tidak, Pak Basuki yang membuktikan. Yang berikutnya adalah Bapak Haji Hasan Toha Putra MBE yang telah bersedia hadir di ruangan yang sangat megah ini. Yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Hacuk Sukan sebagai Ketua Pendidikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Terima kasih atas keruan Bapak semuanya. Mudah-mudahan gedung baru kami tepat terrealisir. Yang berikutnya adalah Bapak Rektor, Bapak Bejo Santoso MT PhD. Terima kasih atas keruannya. Begitu juga Bapak Dr. Umar Ma'ruf selaku Wakil Rektor 1. Kemudian Bapak Komarudin selaku Rektor 2, Rektor 3. Yang berikutnya adalah kami aturkan juga terima kasih kepada saudara kami senasib sepenanggungan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Pratikso MST PhD dan Ibu Anis selaku Ketua Prodi S3 di Unisula ini. Terima kasih atas kehadirannya. Yang berikutnya adalah kami sampaikan juga terima kasih kehadirannya kepada Bapak Profesor Dr. Amron SCMM, Guru Besar Fakultas Ekonomi Udinus. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak M. Yunus Najamullah, yaitu Kepala Cabang Asuransi AC Jawa Tengah. Dan Bapak Ibu yang lain tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua menjadi doa program Doktor Ilmu Manajemen untuk melangkah lebih mantap dan bermakna. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian terbuka promosi Dr. Ken Sudarti SM. Sidang ujian terbuka promosi doktor Program Studi Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung selesai. Pemberian ucapan selamat. Dr. Ken Sudarti, SE MSI, dimohon menempatkan diri didampingi oleh keluarga. Bapak Ibu yang terhormat, dimohon dalam proses pemberian ucapan selamat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tidak berjabat tangan dan menjaga jarak. Ucapan selamat diawali
ketua sidang, sekretaris sidang, dan tim penguji. Dilanjutkan oleh tamu undangan, diawali dari tamu undangan paling kanan.